Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Manajemen Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Sebelum kita mulai kuliah kita pada eh, siang hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan pertama, hari ini kita akan bukan pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita akan berbicara mengenai pendahuluan dari pengelolaan atau manajemen sediaan farmasi dan alat kesehatan. Oke, berikutnya ini ada kontrak kuliahnya masih sama seperti kemarin. Ini referensinya, kemarin referensinya cuma ada dua. Kemudian hari ini akan saya tambahkan menjadi tiga, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 16 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Ada juga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kemudian ada yang baru lagi tahun 2021 ada standar pelayanan Menteri Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik. Nah, ini adalah referensi yang akan kita gunakan untuk perkuliahan. Kemudian hari ini karena kita pertemuan kedua, maka kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang pendahuluan tentang manajemen pada pharmaceutical and medical supply seperti itu. Oke, sebenarnya kenapa sih kita perlu sebagai seorang farmasi kita perlu juga belajar yang namanya manajemen. Ya, kalau kita lihat di sini ada sebuah paku, ya, sebuah paku di mana pharmaceutical services atau pelayanan kefarmasian itu menjadi ujung tombak dari atau ujung paku dari ujung yang lancip dari sebuah paku. Nah, untuk bisa melakukan pelayanan kefarmasian dengan baik, maka akan diperlukan yang namanya manajemen farmasi seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat di sini screen pointer pen. Nah, di sini itu adalah manajemen farmasinya. Bagaimana maksudnya? Sebagai contoh sederhananya seperti ini. Kalau kita mau memberikan suatu obat dia kepada pasien, dalam hal ini adalah pharmaceutical services, maka diperlukan suatu yang namanya itu obat. Barangnya itu harus ada terlebih dahulu. Maka jika tidak ada barangnya, kita tidak bisa memberikan atau tidak bisa melakukan yang namanya pelayanan kefarmasian, sehingga manajemen farmasi itu penting sekali untuk untuk dipelajari kita oleh farmasi seperti itu, sehingga dengan adanya manajemen farmasi itu akan mendukung pelayanan kefarmasian yang kita berikan, sehingga tidak lepas dari sehingga pelayanan kefarmasian itu tidak akan lepas dari yang namanya manajemen farmasi, baik itu di sarana rumah sakit, di klinik, di puskesmas dan lain sebagainya seperti itu. Oke, nah di sini kalau kita lihat sebenarnya tugas dari farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang ada di sini, itu yang pertama adalah perencanaan. Kita harus bisa merencanakan apa saja yang dibutuhkan untuk pelayanan kefarmasian kita. Jangan sampai kita merencanakan bahan-bahan yang tidak kita butuhkan untuk pelayanan kefarmasian kita. Kemudian yang kedua, kita ada yang namanya pengadaan. Setelah kita rencanakan, maka harus barang yang kita gunakan, baik itu sediaan farmasi, obat, vaksin, dan lain sebagainya, kemudian alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai itu juga harus ada. Nah, bagaimana cara pengadaannya? Itu ada caranya tersendiri, sehingga bagaimana pengadaannya, apakah dia harus melalui lelang, apakah harus ada penunjukan langsung, atau bagaimana cara mengadakannya. Kemudian setelah barang ada, itu langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah penerimaan. Penerimaan itu maksudnya adalah bagaimana kita menerima. Kan yang namanya sediaan farmasi itu jelas berbeda dengan onde-onde seperti itu. Jelas berbeda dengan onde-onde. Sehingga kalau kita baru beli onde-onde kan kita nggak perlu ada penerimaan ya. Tetapi kalau kita mengelola suatu sediaan farmasi itu ada namanya proses penerimaan. Oke, penerimaan bagaimana caranya, mekanismenya, dan teknik dan lain sebagainya. Seperti itu kita juga akan kita pelajari. Kemudian sediaan berikutnya, pengelolaan yang berikutnya kita lakukan adalah penyimpanan. Ya, penyimpanan apa saja yang harus, bagaimana cara menyimpan, formatnya seperti apa saja yang harus diperhatikan dalam proses penyimpanan, apakah penyimpanannya itu
boleh asal aja atau ada aturan-aturan dalam proses penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian setelah nyimpan, kalau misalkan ternyata ada barang yang tidak bisa keluar, misalkan dalam arti kata obat ada yang kadaluarsa, alat kesehatan ada yang kadaluarsa, atau bahan medis pakai ada yang kadaluarsa, maka langkah berikutnya kita adalah pemusnahan. Bagaimana cara memusnahkannya? Tidak mungkin kita memusnahkannya secara serampangan karena ya, ini termasuk bahan kimia yang tidak harus diperlakukan dengan harus diperlakukan dengan baik seperti itu. Apakah kalau misalkan sediaannya berupa sirup, apakah bisa dibuang saja ke dalam saluran air atau tidak, dan lain sebagainya. Selain itu, pemusnahan itu juga berupa berkas-berkas yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian. Sebagai contoh, kalau misalkan kita di sarana pelayanan kefarmasian kita ada resep, maka resep itu kan harus disimpan terlebih dahulu selama 5 tahun. Setelah 5 tahun itu baru bisa dimusnahkan. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian. Bagaimana kita mengendalikan suatu barang yang ada di tempat kita atau di sarana kefarmasian yang kita kelola seperti itu. Nah, itu ada caranya. Misalkan, kalau misalkan ada barang mau keluar, bagaimana cara pengeluarannya? Harus pakai resep kah? Atau harus cukup saja dicatat atau bagaimana? Nah, itu adalah pengendalian. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami yang namanya kehilangan barang atau loss seperti itu. Sehingga kalau ada kehilangan barang, kita tidak mengendalikannya dengan benar, itu bisa menjadi sebuah kerugian bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan itu juga dilakukan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai. Kemudian itu pencatatan ya, misalkan alur yang ada di dalam proses pelayanan pengelolaan ini kita catat semuanya. Misalkan pada tanggal sekian ada barang datang dari distributor A sebanyak sekian, nomor batch-nya sekian, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali kalau misalkan kita mau melakukan penelusuran. Penelusuran dalam arti kata seperti kita mengambil contoh pada kasus etilen glikol dan etilen glikol EG dan DEG itu kita bisa menelusur, ini asalnya dari distributor yang mana yang obat yang ada ini. Kemudian kita bisa mencari fakturnya dan nanti kita bisa melakukan pereturan, dan kalau tidak dicatat maka akan sangat sulit sekali untuk melakukan penelusuran seperti itu. Atau kalau misalkan seperti ini, ada misalkan ada pasien yang membeli obat ke tempat kita dengan nomor resep tanggal sekian sekian sekian. Maka kalau misalkan kita perlu menelusur resep tanggal berapa si pasien ini dapatkan, maka dengan mudah kita bisa melakukan penelusuran seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya pelaporan. Pelaporan persediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai itu penggunanya perlu dilaporkan. Kepada siapa? Kepada BPOM dan lain sebagainya, kepada Dinas Kesehatan. Dan itu juga bisa digunakan untuk pelaporan secara internal maupun pelaporan secara eksternal seperti itu. Jadi pelaporan secara internal, kemudian pelaporan kepada pemegang saham kalau misalkan apotek kita merupakan apotek bersama dan lain apotek bersama, bisa juga pelaporan berupa pelaporan eksternal seperti itu. Oke, next-nya adalah seperti ini. Nah, dalam perencanaan ya, yang pertama adalah planning atau perencanaan atau planning, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam perencanaan itu kita perlu mempertimbangkan bagaimana epidemiologi dari suatu penyakit yang ada di daerah tempat kita berpraktek seperti itu. Sehingga kita bisa mengadakan obat-obat, kemudian bahan-bahan medis habis pakai yang sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Sebagai contoh, kalau misalkan di daerah kita merupakan suatu daerah yang merupakan daerah endemi malaria, maka kita bisa mengadakan atau merencanakan pengadaan obat-obat malaria seperti itu. Atau jika di daerah kita ada banyak orang-orang yang mengalami penyakit diabetes, maka obat diabetes itu akan kita adakan atau kita rencanakan kita adakan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan obat-obat yang lain. Itu berdasarkan epidemiologi atau berdasarkan penyakit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perencanaan berdasarkan konsumsi. Nah, perencanaan berdasarkan konsumsi ini artinya adalah kita merencanakan kebutuhan kita itu berdasarkan pola konsumsi di tempat pelayanan kefarmasian kita. Sebagai contoh, kalau misalkan kita
melakukan pelayanan kefarmasian di apotek atau di rumah sakit misalkan, pola konsumsinya misalkan obat amlodipin adalah obat yang paling banyak kita gunakan, paling banyak digunakan. Nah, maka kita harus merencanakan berapa banyak jumlah amlodipin yang kita perlukan seperti itu. Nah, itu berdasarkan konsumsi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kombinasi, berdasarkan epidemiologi dan konsumsi itu bisa kita kombinasikan. Misalkan di daerah tempat kita berpraktek itu yang paling banyak adalah orang yang mengalami asam urat atau GOUT. Nah, asam urat dan GOUT, kemudian kita bisa meminta data dari puskesmas atau dari kalau misalkan apotek, kita bisa bertanya kepada rekan-rekan sejawat kita bagaimana sih konsumsi obat yang ada di daerah itu kita bisa melakukannya. Sehingga kita bisa melakukan perencanaan itu berdasarkan epidemiologi, penyakitnya apa, dan berdasarkan konsumsi, berdasarkan berapa jumlah yang kita butuh, yang banyak keluar seperti itu, atau berdasarkan pola konsumsinya seperti apa, berapa banyaknya seperti itu. Nah, ini adalah perencanaan yang terencana seperti itu, yang terencana. Nah, tetapi ada kalanya kalau misalkan kita membutuhkan suatu obat di sarana praktek kita atau di sarana kefarmasian yang kita kelola, ada kalanya ada pasien yang membutuhkan obat-obat yang tidak kita miliki. Nah, bagaimana? Apakah kita harus merencanakan atau tidak? Kita bisa istilahnya menggunakan kita bisa langsung melakukan pengadaan. Nah, itu istilahnya dikenal juga dengan just in time seperti ini ya. Jadi dikenal juga dengan istilah just in time. Nah, kalau misalkan sebagai contoh seperti ini, kalau misalkan kita ada berpraktek di apotek, ya ada berpraktek di apotek, pada suatu saat ada resep masuk yang mengandung obat misalkan celecoxib. Nah, celecoxib itu tidak masuk dalam planning atau perencanaan kita, sehingga dan pasien ini memang membutuhkan obat celecoxib tersebut dan mau membelinya, sehingga mau tidak mau kita bisa melakukan yang namanya pembelian just in time pada saat itu juga. Nah, bagaimana jumlahnya? Ya lebih baik kita sesuaikan dengan kebutuhan saat itu juga. Jadi kalau misalkan ada pasien datang dengan membawa resep celecoxib sejumlah 30 tablet, maka sebaiknya kita membeli atau merencanakan membeli dengan segera itu sebanyak 30 tablet seperti itu. Jadi jangan lebih atau jangan kurang seperti itu. Oke, next. Setelah perencanaan, peran farmasi berikutnya adalah procurement atau pengadaan. Nah, dalam pengadaan itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mengadakan maksudnya dalam arti kata kalau kita sudah merencanakan obat A, B, C, D, E. Nah, berikutnya adalah dalam proses pengadaan kita perlu mengadakan berapa banyak sih jumlah obat A, berapa banyak sih obat jumlah B, berapa banyak sih obat jumlah C yang kita perlukan. Nah, itu kita bisa menggunakan konsep yang namanya konsep Pareto atau konsep ABC. Konsep ABC atau Pareto itu di mana obat dengan istilahnya di mana obat yang 20% itu bisa sebanyak 20% obat yang ada di tempat kita itu bisa memberikan 80% keuntungan kepada kita. Nah, kita bisa menggunakan konsep Pareto seperti itu. Kemudian ada juga konsep yang namanya VAN ya, VAN atau vital, esensial, dan non-esensial. Sebagai contoh, misalkan obat-obat yang vital itu kalau di rumah sakit seperti adrenalin itu adalah salah satu obat yang vital yang perlu dan wajib ada walaupun harganya murah dan tidak terlalu banyak, tetapi dia bisa menyelamatkan nyawa pasien dan itu penting sekali. Jadi obat itu mau tidak mau, suka tidak suka harus diadakan. Oh ya, ini seharusnya ada juga yang merupakan kombinasi. Kombinasi dari apa? Kombinasi dari ABC dan VAN. Kita bisa melakukan pengadaan atau procurement obat-obat dengan menggunakan kombinasi antara ABC dengan VAN seperti ini. Nah, dalam pengadaan sediaan farmasi, kemudian alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, ada juga konsep yang namanya EOQ atau Equivalent Order Quantity. Effective Order Quantity. Berapa banyak jumlah yang bisa kita order secara efektif seperti itu. Kemudian ada just in time sama seperti tadi. Dan yang terakhir adalah safety stock. Nah, safety stock itu sederhananya seperti ini. Kalau kita misalkan ada suatu obat seperti ini,
Nah, di sini ada batas bawahnya, berapa banyak obat yang harus berapa banyak obat tersisa ya baru kita bisa order lagi. Nah, itu adalah safety stock seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pertama order 100 amlodipin ya, 100 amlodipin, kalau jumlahnya sudah turun sebanyak sampai dengan sisa 10 baru kita order. Nah, itu adalah istilahnya safety stock seperti itu. Ya, dan dalam pengadaan kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, yang dalam pengadaan kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama kita perlu memilih distributor yang sesuai dengan kita. Sebagai contoh, yang pertama yang jelas kita bisa mempertimbangkan yang namanya diskon. Jadi semakin besar diskon dari suatu distributor atau dari suatu PPF, maka itu bisa jadi menjadi suatu pilihan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah waktu pengantaran. Ya, waktu pengantaran, berapa lama waktu obat dari kita pesan sampai obat itu sampai. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam kita memilih distributor yang akan kita ajak kerjasama dalam pengadaan barang. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tentang retur. Jadi yang namanya retur itu bisa saja terjadi di pelayanan kefarmasian. Sebagai contoh, kalau misalkan kita pesan obat amlodipin sebanyak 10, maka yang datang amlodipin sebanyak 20, maka yang 10 bisa kita retur. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan sebagai sebagai pertimbangan dalam memilih distributor. Nah, itu adalah beberapa fungsi dan tugas farmasi dalam bidang pengadaan seperti itu. Berikutnya ada admission atau penerimaan. Jadi yang namanya penerimaan itu kita perlu mengecek barang yang datang tersebut. Nah, dalam pengadaan kita juga perlu yang namanya surat pesanan ya, teman-teman. Jadi yang namanya surat pesanan itu adalah memuat pesanan kita kepada distributor secara legal. Nah, jadi yang namanya surat pesanan itu menyesuaikan dengan barang atau sediaan farmasi yang kita butuhkan. Sebagai contoh, kalau misalkan kita mau pesan yang namanya psikotropik, itu minimal ada 3 lembar surat pesanan. Seperti itu. Yang satu kita serahkan ke distributor, yang satu nanti akan melekat bersama faktur, dan yang satu digunakan sebagai arsip. Itu minimal paling tidak. Kemudian itu juga berlaku untuk obat-obat yang reguler, ya, obat-obat reguler, dan juga seperti obat-obat obat-obat tertentu, kemudian psikotropik ya, tapi obat-obat tertentu, kemudian juga prekursor itu juga paling tidak membutuhkan 3 lembar surat pesanan seperti itu. Setelah kita melakukan pemesanan, ya, maka barang tersebut kan akan datang ya, akan datang ke sarana pelayanan kefarmasian kita. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah ngecek barangnya terlebih dahulu. Apa saja yang perlu dicek? Yang perlu dicek yang pertama adalah yang perlu dicek adalah barangnya. Barangnya itu meliputi apa saja? Yang pertama kita melihat barangnya itu sudah sesuai atau belum dengan pesanan kita. Kemudian kita juga perlu melihat yang namanya waktu kadaluarsa. Kadang ada beberapa juga yang distributor yang suka nakal, dia mengirim barang dengan ED yang terlalu pendek seperti itu, sehingga hal itu bisa saja menjadi sebuah kerugian bagi sarana pelayanan kita seperti itu. Nah, kemudian dalam surat pesanan kita juga perlu melihat namanya nomor batch tadi seperti itu, dan apa saja yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam melihat kalau misalkan ada barang datang ke sarana pelayanan kefarmasian kita perlu melihat yang namanya ini surat pesanan. Jangan sampai kita pesannya amlodipin tetapi yang datang metformin misalkan seperti itu, ya. Seperti ini. Jadi ketiga barang ini harus sesuai tiga entitas ini. Misalkan surat pesanan sudah harus sesuai dengan barang yang datang juga harus sesuai dengan faktur yang datang. Ada kalanya barang yang datang ini tidak sesuai semua, sehingga kita perlu melakukan konfirmasi atau melakukan retur kepada distributor farmasi seperti itu. Jadi misalkan surat pesanannya kita pesan amlodipin, tetapi barang yang datang itu metformin, tapi di faktur tertulis
apa namanya tertulis allopurinol misalkan, hal itu bisa saja terjadi, sehingga kita perlu konfirmasi lagi ke distributor atau ke sales kita bahwa obat yang kita pesan itu tidak sampai dan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, dalam penerimaan, setelah menerima, apa yang kita lakukan, kita akan menyimpan obat yang kita datang tadi, sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan juga alat kesehatan yang sampai kepada kita. Kita perlu menyimpannya ini, ya. Kita perlu menyimpan kan. Nah, dalam penyimpanan obat kita bisa menyimpannya di dalam gudang atau langsung di etalase kalau di apotek, ya. Tetapi kalau misalkan di rumah sakit, kita bisa menyimpannya dalam gudang kefarmasian atau di dalam gudang farmasi, dan nanti dari gudang farmasi itu akan kita distribusikan ke satelit-satelit pelayanan kefarmasian seperti itu, misalkan di instalasi rawat jalan, di instalasi rawat inap, dan lain sebagainya. Nah, dalam penyimpanan yang perlu kita perhatikan adalah penyimpanan kita bisa kita lakukan secara farmakologis. Jadi kita menyimpan obat-obat kita urut secara farmakologis. Misalkan kita mengelompokkan obat-obat yang obat yang merupakan obat antihipertensi semua. Kemudian kita bisa juga mengumpulkan obat-obat yang merupakan anti diabetes. Kita juga bisa mengumpulkannya menjadi satu tempat. Atau kalau obat-obat sebagai NSAID, untuk menghilangkan rasa sakit atau painkiller, itu juga harus berdasarkan berdasarkan farmakologinya juga bisa seperti itu. Tetapi ada juga beberapa apotek atau beberapa sarana pelayanan kefarmasian yang itu menyimpannya itu berdasarkan urut abjad, teman-teman. Jadi ada yang berdasarkan abjad. Misalkan kalau A, B, C, D, E, F, dan seterusnya itu ya. Jadi ada yang menyimpan dalam bentuk seperti itu. Ada juga yang menyimpan dalam bentuk sediaan, berdasarkan bentuk sediaan. Jadi misalkan untuk sediaan-sediaan yang memerlukan suhu khusus, maka itu biasanya disimpan dalam tempat tersendiri. Misalkan seperti supositoria, ya, seperti supositoria itu disimpan di suhu yang dingin seperti itu, di lemari es. Atau sediaan-sediaan yang seperti vaksin itu juga harus disimpan dalam dalam tempat yang dingin seperti itu. Kemudian ada juga kita bisa menyimpan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hari ini kita bisa menyimpannya berdasarkan peraturan perundang-undangan itu berdasarkan logo ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa menyimpannya itu berdasarkan obat bebas itu ditaruh di depan, yang logo biru atau logo hijau itu ditaruh di depan kalau di apotek. Kemudian untuk obat-obat keras itu disimpan di dalam seperti itu. Dan juga untuk obat-obat seperti narkotik dan psikotropik itu harus disimpan di tempatnya tersendiri, yaitu di lemari narkotik. Lemari narkotik kan mungkin kalau teman-teman sudah pernah belajar, itu ada tempatnya tersendiri, di mana tempatnya itu terdiri dari suatu lemari yang terdiri dari dua pintu dan dua bagian, di mana kuncinya itu juga terpisah seperti itu. Atau kita bisa menggunakan kombinasi. Kita bisa melakukan penyimpanan secara kombinasi. Maksudnya bagaimana? Jadi kita bisa menyimpan berdasarkan farmakologi terlebih dahulu, baru kita urutkan berdasarkan abjad. Nah, itu juga bisa seperti itu. Atau kita bisa mengurutkan berdasarkan bentuk sediaan, baru kita urutkan berdasarkan abjad. Jadi misalkan sirup-sirup dengan misalkan sirup-sirup semua, ya, misalkan sirup dengan merek A, B, C, D, E, F, G, ya kita urutkan sirupnya yang dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, dan seterusnya seperti itu. Atau kita juga bisa mengurutkannya berdasarkan farmakologi dan bentuk sediaan juga bisa seperti itu. Jadi sangat fleksibel sekali, tetapi juga kita harus memperhatikan dalam penyimpanan supaya tidak terjadi yang namanya medication error atau kesalahan medis seperti itu. Jadi misalkan kita mau ngambil obat obat metformin, jangan sampai kita mengambil obat yang lain seperti itu. Itu harus diperhatikan. Karena ada beberapa obat yang istilahnya LASA atau look like sound like. Jadi bentuknya bentuknya itu mirip, sehingga itu harus diperhatikan. Dan kalau misalkan ada obat yang LASA, maka itu harus diberikan suatu penanda tersendiri, sehingga kita harus melakukan double check supaya tidak terjadi kesalahan seperti itu. Oke, next. Berikutnya dalam penyimpanan itu ada istilahnya
berdasarkan suhu, kalau berdasarkan penyimpanan berdasarkan suhu itu berdasarkan Farmakope Indonesia itu ada 3 suhu ya teman-teman. Jadi ada suhu yang dingin, sejuk, dan suhu kamar. Kalau suhu sejuk itu tidak boleh melebihi 8 derajat Celcius. Kemudian kalau suhu antara 8 sampai dengan 15 derajat itu kalau suhu sejuk itu berkisar antara 8 sampai dengan 15 derajat. Kemudian kalau suhu kamar itu antara 8 sampai dengan 30 derajat. Nah, akan tetapi kalau misalkan di daerah kalian itu suhunya itu termasuk tinggi, maka kita bisa melakukan beberapa upaya supaya sediaan-sediaan yang kita simpan itu tidak melebihi dari suhu yang direkomendasikan. Kita misalkan bisa menggunakan pendingin ruangan atau AC, atau kita bisa menggunakan kipas. Itu juga bisa menjaga tempat penyimpanan kita tidak suhunya tidak melebihi dari suhu yang dianjurkan seperti itu. Oke, next. Dalam penyimpanan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah FIFO, yang kedua adalah FEFO. Jadi kalau misalkan kita menyimpan obat itu harus yang first in first out. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita menyimpan obat seperti ini 1, 2, 3 seperti ini ya. Ini arahnya ke sana ya. Kemudian ada barang yang datang baru. Nah, barang yang datang baru itu jangan diletakkan di sini teman-teman. Tetapi barang yang baru itu harus diletakkan di belakang. Supaya apa? Supaya barang yang pertama masuk itu dia harus keluar terlebih dahulu. Seperti itu adalah yang first in first out. Ya. Jadi dalam menyimpan kita harus melakukan first in first out. Jadi yang barang pertama datang itu harus keluar terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya FEFO. FEFO itu adalah first expired, first out. Nah, kemudian misalkan kita menata gini, ada 3 obat seperti ini yang ini di depan ya. Misalkan yang di sini expirednya tanggal 10/23. 23, ini 10/24. Ya, yang ini 1/24. Nah, maka yang ini yang 10/23 itu dia harus diletakkan di depan terlebih dahulu supaya obat yang mau mendekati yang sudah expirednya itu lebih dekat itu bisa keluar lebih dahulu seperti itu teman-teman. Oke, kemudian next dalam pelayanan kefarmasian yang perlu kita perhatikan adalah pengendalian supaya obat itu tidak keluar secara sembarangan ya. Nah, pengendalian itu umumnya kita lakukan dengan yang namanya kartu stok ya. Kita bisa menyimpan yang namanya kartu stok. Nah, kartu stok itu harus diletakkan di tempat yang dekat dengan barang yang kita kendalikan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau menyimpan paracetamol yang kartu stok dari paracetamol itu harus diletakkan di dekat paracetamol tersebut sehingga kita tidak kesulitan untuk melacaknya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada barang masuk atau barang keluar kita harus menuliskannya ke dalam kartu stok tersebut. Jadi dalam penulisan kartu stok ya ada kartu stok dalam bentuk fisik dan kita bisa juga melakukan dalam kartu stok dalam bentuk digital. Dalam hari ini seperti program komputer seperti itu kita bisa menggunakannya dan itu juga diakui oleh pemerintah dalam penggunaan kartu stok dalam pengendalian secara digital seperti itu bisa. Nah, dalam melakukan pengendalian ada baiknya juga kita melakukan yang namanya stok opnam secara berkala. Apa itu stok opnam? Jadi yang namanya stok opnam itu kita melakukan penghitungan atau pencocokan barang yang ada di tempat kita di kartu yang nyatanya kita cocokkan dengan kartu stok yang ada. Nah, itu bisa kita gunakan untuk pengendalian. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat barang kita ini larinya kemana saja sih, apakah ada kebocoran dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan untuk pengendalian. Dan juga kita bisa gunakan sebagai alat telusur. Oh, pada tanggal sekian barang masuk, pada tanggal sekian barang keluar. Barang keluar itu larinya ke siapa saja. Apakah kalau di rumah sakit, misalkan barang kita keluar tanggal sekian, apakah dia larinya itu ke instalasi farmasi, instalasi farmasi rawat jalan, ataukah lari ke bangsal. Dan kalau misalkan lari ke bangsal, obat kita atau barang kita itu
digunakan oleh siapa, itu bisa kita telusur seperti itu. Nah, itulah fungsinya melakukan stok opnam. Jadi stok opnam itu ada baiknya dilakukan sesering mungkin, ya sesering mungkin supaya apa? Supaya kita bisa melakukan pengendalian dengan optimal. Nah, biasanya melakukan stok opnam itu bisa dilakukan sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan atau 4 bulan. Kemudian ada juga yang 6 bulan. Kalau malas-malesnya paling nggak 1 tahun sekali kita harus melakukan yang namanya stok opnam seperti itu. Oke. Oke, next. Berikutnya adalah pemusnahan. Ya, dalam pemusnahan kita juga perlu memperhatikan apa yang mau kita musnahkan. Ya, apakah dia itu merupakan suatu obat reguler? Nah, dalam memusnahkan obat reguler itu juga kita tidak boleh sembarangan atau secara serampangan memusnahkan obat tersebut. Ya, misalkan kita langsung buang saja. Karena masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang kreatif. Sehingga ada kalanya kalau kita membuang saja obat yang ada kita ke dalam tempat sampah, itu bisa juga kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk akhirnya nanti dijual kembali seperti itu. Ya. Nah, untuk obat reguler, prekursor OOT, nah itu perlu ada yang namanya berita acara. Berita acara itu adalah pada tanggal berapa kita melakukan pemusnahan obat apa, sebanyak berapa, disaksikan oleh saksinya siapa, itu perlu kita membuat perlu melakukan pembuatan berita acara seperti itu. Kita perlu melakukan pembuatan berita acara untuk sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pemusnahan obat seperti itu. Nah, kemudian untuk obat berupa narkotik dan psikotropik itu kita bisa memusnahkannya, tetapi kita perlu yang namanya melakukan pemusnahan dihadiri oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah paling tidak Dinas Kesehatan Kabupaten. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada beberapa obat seperti narkotik dan psikotropik yang sudah kadaluarsa, kita bisa melakukan pemusnahan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, paling tidak seperti itu. Ya. Kemudian terakhir adalah pemusnahan resep, ya pemusnahan resep. Jadi resep itu kalau kalian bekerja di rumah sakit atau di klinik itu harus disimpan paling tidak selama 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun apa yang bisa kita lakukan? Setelah 5 tahun kita bisa memusnahkan resep yang tersimpan tadi. Dan juga dalam pemusnahan resep kita perlu melakukan namanya membuat yang namanya berita acara. Jadi berita acara itu memuat memuat pada tanggal berapa kita memusnahkan resep sebanyak berapa lembar, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Jadi semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Oke. Setelah pemusnahan ada yang namanya documentation and reporting. Jadi yang namanya pelayanan manajemen itu tetap memerlukan yang namanya dokumentasi. Jadi kalau tadi di pemusnahan kita perlu membuat yang namanya berita acara. Ya, kita perlu membuat yang namanya berita acara. Berita acara ini menjadi suatu hal yang penting untuk pendokumentasian. Untuk membuktikan bahwa memang benar-benar kita telah memusnahkan obat sebanyak sekian pada tanggal sekian disaksikan oleh sekian. Disaksikan oleh siapa. Nah, itu adalah bukti dari dokumentasi. Nah, pencatatan atau dokumentasi itu penting sekali. Buat apa? Misalkan untuk pengadaan. Nah, pengadaan surat tadi kan kalau sudah sempat sekilas saya singgung bahwa dalam pengadaan kita perlu menggunakan yang namanya surat pesanan. Kita tidak boleh hanya telepon saja, misalkan karena sudah kenal dengan salesnya atau kita kenal dengan distributornya, kita cuma telepon aja. Halo, ini apotek ini memerlukan obat amlodipin sebanyak sekian. Tidak bisa kita melakukan seperti itu. Kita tetap perlu yang namanya surat pesanan. Ya, surat pesanan tetap kita perlukan, dan surat pesanan itu tadi minimal ada 3 lembar ya teman-teman. Jadi 3 lembar. Yang pertama itu harus diserahkan kepada distributor. Yang kedua itu nanti melekat bersama faktur. Yang ketiga itu nanti disimpan terpisah tersendiri. Dan itu penting sekali untuk kalau misalkan kita mau melakukan penelusuran suatu hal. Misalkan mau ada penarikan atau mau ada penarikan lah yang paling sering, atau ada masalah-masalah yang lainnya seperti itu, atau dalam rangka penelusuran, itu akan memudahkan kita untuk menelusur seperti itu. Nah,
pencatatan yang berikutnya adalah dalam fase penyimpanan. Ya, dalam fase penyimpanan itu juga penting. Dalam fase penyimpanan kita melakukan pencatatan di dalam kartu stok. Ya, kita menyimpannya di dalam kartu stok. Nah, kartu stok itu memuat apa saja sih? Minimal. Jadi ada tanggal mutasi barang. Jadi misalkan kalau tanggal sekian ada barang datang, tanggal sekian ada ada barang kita yang keluar. Kemudian tujuannya dari siapa? Dari dan ke siapa? Jadi kalau misalkan ada barang datang itu dari siapa? Dari PPF mana atau dari distributor mana? Kalau barang keluar itu ditujukan untuk pasien siapa? Nah, itu penting sekali untuk penelusuran. Kemudian jumlah saldonya. Misalkan kalau pada tanggal sekian, pada tanggal berapa, misalnya tanggal 10 Oktober, ada barang datang sebanyak 10 lembar amlodipin. Maka pada tanggal 11, kalau misalkan ada yang beli amlodipin, kita harus mencatatnya di dalam kartu stok. Tanggal 11 ada keluar amlodipin 1. Itu sebagai pencatatan dalam rangka kontrol, seperti itu. Kemudian ada paraf dalam arti kata yang menghandle pada tanggal mutasi pada tanggal sekian itu siapa sih? Nah, dengan itu kita bisa melakukan penelusuran seperti itu. Kemudian pencatatan yang berikutnya itu dalam rangka penyerahan apa? Penyerahan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai. Nah, pencatatan tersebut itu bisa berupa pencatatan penjualan. Pada tanggal sekian saya menjual amlodipin sebanyak 2 lembar seperti itu. Nah, 2 lembar ini harganya sekian. Nah, itu perlu juga dicatat teman-teman sebagai sarana informasi kita dalam rangka untuk pembuatan laporan. Jadi kita bisa mereview nih kebutuhan kita apa aja sih dalam dalam pelayanan kefarmasian seperti itu. Kemudian pencatatan itu kita juga harus mencatat pada tanggal sekian kita resepnya berapa banyak, berapa banyak kepada siapa, alamatnya di mana, itu juga harus dicatat. Misalkan ada resep tanggal 10 Oktober ada resep amlodipin 2 lembar, metformin 2 lembar, lalu 2 lembar dari dokter A, kemudian untuk pasiennya adalah Tuan X, usia sekian. Nah, itu bisa kita lakukan untuk pencatatan seperti itu. Kemudian terkait dengan keuangan, kita perlu mencatat keuangan kita seperti itu, karena yang namanya apotek itu lekat tidak jauh dengan bisnis, sehingga kita tetap perlu yang namanya pencatatan keuangan. Ya, jadi misalkan pada tanggal sekian omset apotek adalah sebanyak sekian, pada tanggal sekian omset apotek sebanyak sekian, pada tanggal sekian penjualan amlodipin adalah sebanyak sekian, pada tanggal sekian penjualan metformin sebanyak sekian, dan seterusnya. Itu penting sekali dalam pembuatan laporan ya teman-teman. Jadi dalam pembuatan laporan itu penting sekali pencatatan seperti ini. Berikutnya pelaporan ya. Pelaporan itu ada 2, yaitu yang pertama adalah pelaporan internal, yang kedua adalah pelaporan eksternal. Nah, jadi laporan internal itu kita gunakan untuk masuk ke untuk diri kita sendiri. Misalkan kita mau melihat omset kita, kemudian persediaan kita berapa banyak. Misalkan ada barang kita kok masih banyak yang belum terjual, banyak barang kita ternyata banyak ada yang kadaluarsa dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan laporan itu kita gunakan untuk membuat sebuah kebijakan atau mengambil sebuah keputusan seperti itu. Kemudian juga yang terkait dengan keuangan, pada tanggal sekian penjualan sebanyak sekian, kemudian pada bulan ini penjualannya drop tanggal sekian, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya pelaporan secara eksternal. Pelaporan eksternal itu kita gunakan untuk pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropik di sarana pelayanan kefarmasian kita. Ya, jadi kita bisa melihat nih, pada tanggal sekian kita harus lapor kepada BPOM. Pada tanggal sekian kita melakukan mutasi psikotropik sebanyak sekian, dan seterusnya. Itu wajib dilakukan setiap bulan. Kemudian laporan berikutnya kita perlu yang namanya laporan pajak, karena ya itu tadi namanya farmasi, pelayanan kefarmasian itu erat kaitannya juga dengan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan yang ada nilai nominalnya. Maka kita juga harus melakukan pelaporan terhadap pajak. Jadi pajaknya berupa pajak penghasilan seperti itu, dan itu nanti akan kita laporkan untuk pembayaran pajak seperti itu.
Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya akan saya sambung dengan materi berikutnya. Karena tadi kita memulainya dengan berdoa, ada baiknya juga kita mengakhirinya atau menutupnya juga dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang.